Maaf saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Ardiansyah dengan NIM 415-210-13-6. Di sini ada teman saya bernama Farel dan Ardan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang UAS pemrograman web kedua. Poin pembahasan. Di sini kita akan membahas use case diagram, activity diagram, ERD diagram, dan mockup UI website. Yang pertama akan dimulai oleh si Farel. Di sini ada use case diagram, ada dua aktor. Yang pertama pelanggan. Pelanggan bisa mendaftar, lalu include dengan daftar data pelanggan. Lalu bisa login, lihat daftar film, include pilih film, pilih seat kursi, pilih beli tiket, akses halaman pembayaran, dan pilih jadwal tayang, transaksi, lalu juga logout. Yang admin, pertama ada login, mengelola database, extend data pelanggan, data film, data transaksi. Lalu update film, mengelola laporan, extend laporan data pelanggan, laporan data film, laporan data transaksi. Lalu logout. Activity diagram. Dari pelanggan login, masuk website Etiket Cinema, lalu menampilkan menu login, mengisi username dan password, menekan tombol login, verifikasi username dan password, validasi akun, menampilkan halaman utama pelanggan, atau tidak, menampilkan notifikasi kesalahan login, lalu menampilkan menu login. Pelanggan daftar, masuk ke halaman utama website, daftar baru, menampilkan halaman daftar baru, mengisi form pendaftaran, cek data lengkap, jika ya mendapatkan username dan password, jika tidak menampilkan halaman daftar baru. Pelanggar riwayat transaksi, masuk ke halaman riwayat transaksi, request database, mengeksekusi permintaan, lalu menampilkan halaman daftar riwayat transaksi pelanggan. Pelanggan logout, memilih opsi logout, menampilkan halaman logout pelanggan, lalu ingin logout, jika memproses logout, jika tidak menampilkan halaman logout pelanggan. Pelanggan melihat daftar film, melihat daftar film yang tersedia, menampilkan daftar halaman film tersedia, pilih film yang akan ditonton, menampilkan halaman film, pilih jadwal tayang, menampilkan halaman jadwal tayang, pilih seat kursi, menampilkan halaman seat kursi yang tersedia, pilih beli tiket, lalu menampilkan tiket yang dipesan, menampilkan halaman pembayaran telah berhasil. Admin login. Admin memasuki website Etiket Cinema, menampilkan menu login, mengisi username dan password, menekan tombol login, verifikasi username dan password. Jika ya, validasi akun, menampilkan halaman utama admin. Jika tidak, menampilkan notifikasi kesalahan login, lalu menampilkan menu login. Admin data pelanggan.
Admin pilih database pelanggan, lalu request database ke database pelanggan, mengeksekusi permintaan, menu data pelanggan, hapus data pelanggan, j- jika jika ya hapus data pelanggan. Eh, admin data film, pilih database film, request database film, mengeksekusi permintaan, tambah data film, menu data film, tambah data film, jika ya data film ditambah, jika tidak ubah data film. Ubah data, hapus data film, hapus data film disimpan, ubah data film disimpan, data film diubah, tambah data film disimpan. Next. Admin laporan data pelanggan. Pilih lapor. Pertama admin pilih laporan data pelanggan, request database, mengeksekusi permintaan, menu laporan data pelanggan, lalu cetak laporan, jika ya cetak laporan data pelanggan, jika tidak pilih laporan data pelanggan. Admin laporan data film. Pilih laporan data film, request ke database, mengeksekusi permintaan, menu laporan data film, jika ya cetak data laporan data film, jika tidak pilih laporan data film. Admin data transaksi. Pilih database transaksi, request ke database, mengeksekusi permintaan, menu data transaksi. Pilih admin laporan data transaksi. Admin pilih laporan data transaksi, request ke database, lalu mengeksekusi permintaan, menu laporan data, cetak laporan data transaksi. Admin update film. Admin pilih update film, request ke database, lalu mengeksekusi permintaan, menu daftar film, tambah data film, jika ya tambah film, jika tidak menu daftar film. Lalu hapus data film, jika ya hapus data film disimpan, jika tidak tambah data film disimpan. Simpan data tambah daftar film, menu data jika tidak menu data daftar film. Admin logout. Admin memilih opsi logout, menampilkan halaman logout admin. Jika ingin logout, jika ia memproses logout, jika tidak menampilkan halaman logout admin. Baik, di sini saya akan menjelaskan ERD, Entity Relationship Diagram. Yang pertama di sini ada admin, lalu transaksi, login, pelanggan, jadwal tayang, film, kategori, studio, set kursi, dan tiket, lalu laporan. Admin ini mempunyai relasi dengan film, login, transaksi. Lalu di login ini mempunyai relasi pelanggan.
admin berelasi dengan transaksi yaitu many to many. Admin juga berelasi dengan film many to many. Admin ke film Jauh banget, nggak berelasi. ya itu berelasi. Ini one to many yang begini. Admin, Ulang, ulang dah. oke, saya ulangi lagi. Di sini entity RD-nya ada admin. Admin berelasi dengan laporan yaitu one to many. Lalu admin berelasi dengan transaksi yaitu relasinya one to many. Admin dengan film mempunyai relasi one to many dan admin dengan login mempunyai relasi one to many. Lalu kita ke login mempunyai relasi dengan pelanggan one to many. Lalu dari pelanggan ini mempunyai relasi transaksi dan jadwal tayang. Pelanggan mempunyai relasi dengan transaksi many to many. Lalu pelanggan dengan jadwal tayang yaitu one to many. Lalu kita lanjut transaksi. Transaksi mempunyai relasi dengan tiket many to many. Lalu tiket dengan set kursi yaitu one to one. Lalu kita pindah ke jadwal tayang. Jadwal tayang mempunyai relasi dengan film yaitu one to many. Lalu film mempunyai relasi kategori dan studio. Film mempunyai relasi dengan kategori yaitu one to many. Film mempunyai relasi dengan studio one to many. Set kursi dengan studio one to many. Lalu kita berlanjut ke mockup. Di sini ada mockup UI website. Lanjut. Di sini ada sistem pemilihan filmnya, jadwal tayang, lalu di sini ada jadwal tayang dan harga. Di sini ada set kursi untuk pemilihan kursi. Lalu di sini ada order confirmation yaitu Godfather, Pay Now. Lalu setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya Ardan Triadivensa. Untuk Ardan dipersilahkan. Baik, terima kasih rekan saya Fikri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pendemoan websitenya. Ya, ini untuk tampilan website dari Esinema seperti ini, seperti yang ada di UI tadi. Dah berikut. Di sini saya menggunakan dua template. Di dalam folder layout terdapat template admin menggunakan SB admin 2 dan FE sebagai front end untuk user atau tampilan untuk user. Jika kita lihat pada folder config ke routingan, kita bisa lihat di roots. Ya, di dalam folder roots kita memiliki beberapa akses, yaitu halaman front end dari mulai judul, detail film, jadwal, sheet atau kursi, pay, pembayaran. Ya. Lalu selanjutnya kita punya registrasi, login. Selanjutnya adalah dashboard admin untuk perutingannya dan CRUD untuk film dan CRUD untuk transaksi. Iya,
di dalam CRUD film, wait, terdiri, di dalam kontrol admin terdiri dari controller film dan controller transaksi. Lalu untuk controller user yaitu front end yang saya bilang tadi. Ya, di dalam front end adalah halaman utama yaitu halaman indeks yang akan mengambil data semua film. Lalu ada halaman detail yang akan mengambil data film sesuai ID film. eh, Lalu jika gagal, dia akan menampilkan halaman pick not found atau halaman 404. Lalu halaman jadwal, di sini kita akan mengambil data model film, di mana berupa ID yang betul. Lalu jika ID-nya salah atau datanya tidak teridentifikasi, maka muncul seperti tadi, pick not found atau halaman 404. Lalu jika berhasil, maka memunculkan halaman jadwal. Untuk selanjutnya yaitu sheet atau kursi. Di sini kita mengambil data film sesuai dengan ID dan sesuai dengan ID. Kita akan mempassing parameter waktu atau time yang akan kita masukkan ke dalam database nanti. Jadi jika data tidak sesuai, maka akan seperti tadi, menampilkan halaman 404 atau pick not found. Jika berhasil, maka akan menampilkan halaman kursi, pilih kursi atau sheet. Lalu ini merupakan selanjutnya public function pay atau halaman pembayaran yang memiliki 3 parameter yaitu ID, waktu, dan kursi. Di sini kita mengambil data film sesuai ID-nya dan kita akan mempassing parameter time, waktu, dan parameter sheet atau sebagai kursi. Lalu jika data film atau data waktu tidak ditemukan, maka akan memunculkan halaman seperti yang sebelumnya tadi, pick not found atau 404. Jika berhasil, maka memunculkan halaman pembayaran. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah akan membuat pembayaran function dengan PayPost. Kita akan memvalidasi terlebih dahulu untuk judulnya atau title di sini. Jika judulnya tidak tervalidasi, maka akan error dan kembali ke halaman pembuatan PayPost. Nah, jika datanya tervalidasi dan berhasil, maka akan membuat data transaksi baru berisikan titel atau judul, lalu film ID, studio, film ID yang akan berelasi dengan film, lalu ada studio, ada waktu, kursi, dan harga. Jika data berhasil terpassing atau terrequest ke database, maka akan kembali ke halaman utama.
yaitu halaman indeks yang di awal tadi. Wait, selanjutnya kita akan masuk ke login dengan library out. Jadi di dalam login ini ada indeks untuk menampilkan halaman login. Lalu ada proses untuk memproses halaman login. Jadi kita akan membuat atau mengambil request dari username dan password. Dan kita akan validasi username atau apakah sesuai dengan username dan password yang dimasukkan saat mendaftar. Jika password sesuai, maka membuat session untuk username, nama, dan login. Dan akan meredirect atau kembali ke halaman utama jika berhasil. Dan jika gagal, maka akan memunculkan halaman error atau username dan password salah. Dan di bawahnya itu ada function logout untuk membuat session atau mengajukan session yang telah dibuat. Jadi selanjutnya adalah registrasi. Kita akan memunculkan halaman registrasi. Lalu ada function proses untuk memproses registrasi. Kita validasi sebuah username yang berisikan username, email, password confirm, dan name untuk memvalidasi. Jika validasi berhasil, maka kita akan membuat data baru atau dibuatkan data baru sesuai requestan yang telah kita kirim sebelumnya. Dan di sini akan otomatis memiliki role sebagai customer atau tipe login sebagai customer. Lalu akan kembali atau diarahkan ke halaman login. Lalu selanjutnya adalah login admin. Maaf, saya salah. Dan selanjutnya yaitu di admin root film. Ya, ini. Di routing film, halaman indeks akan mengambil sejumlah data film dan akan menampilkan halaman dashboard admin berupa list film. Selanjutnya adalah function detail atau detail. Kita akan mengambil data film yang sesuai dengan ID. Jika gagal, kita akan memunculkan halaman page not found atau 404. Jika berhasil, kita akan memunculkan halaman detail film yang akan memasing data dari ID tersebut. Selanjutnya, function create atau tambah data. Kita akan memvalidasi terlebih dahulu, yaitu menyeting validasi berupa title, kategori, producer, director, writer, production, dan konten. Jika validasi berhasil, maka akan berjalan, lalu dan mengirim data ke database. Seperti ini.
dan jika gagal maka akan kembali ke halaman sebelumnya atau ke halaman pembuatan create. Lalu ada public function edit selanjutnya, di mana kita akan mengambil data film yang sesuai dengan ID-nya. Lalu kita akan memvalidasi terlebih dahulu. Jika validasi berhasil, maka jalankan eh, maaf, jika validasi berhasil, maka kita akan menjalankan function update sesuai dengan ID yang di request. Sedangkan jika validasi gagal, maka akan memunculkan halaman edit beserta data yang akan dipasing. Lalu ada public function delete, di mana kita akan mengambil data yang akan dihapus sesuai dengan ID-nya dan nanti akan di-delete. Lalu akan kembali ke halaman film atau routing film. Lalu selanjutnya ada controller transaksi dari admin. Wait, mungkin transaksi sama seperti sebelumnya, film. Lalu kita akan langsung ke halaman websitenya. Halaman utama untuk website kami, website kelompok kami, berisikan header, lalu banner, daftar film yang akan tayang dan dipilih, dan footer. Lalu kita akan mencoba masuk ke halaman detail yaitu klik watch. Lalu di sini eh, halaman detail yang akan menunjukkan detail-detail dari film yaitu seperti judul, kategori, produser, sutradara, penulis, produksi, dan sinopsis. Lalu kita akan mengeklik lihat jadwal tayang, di mana di sini eh, yang tersedia adalah Studio 3 dengan jadwal tanggal 20 Desember 2022. Lalu kita akan memilih waktunya 13.20 dengan harga Rp50.000. Ya, kita klik 13.20, lalu kita akan memilih kursi sekarang. Misalkan C2, ya. Pilihan kita akan tampil pada halaman order confirmation, atau jika kita tadi memesan film ini sudah memilih kursi, akan langsung masuk ke halaman order confirmation. Lalu kita akan membayar atau pay now, kita klik pay now. Ya, dan dia akan diarahkan kembali ke halaman utama. Lalu kita cek di database-nya. Di sini data tadi yang sudah di pay now akan masuk ke tabel transaksi pada database. Selanjutnya di sini ada halaman login, dan ya, saya akan meregistrasi dulu sebelum login. Di sini misalkan kita tulis customer name, customer juga, email customer@gmail.com, passwordnya password, untuk ulang repeat password juga. Lalu kita akan register akun. Ya, sudah berhasil regis. Di sini
Kita akan kembali ke halaman login, di mana akan memasukkan yang tadi sudah didaftar, yaitu username customer dan passwordnya password. Customer, ya, kita sudah mendaftar dan akan langsung dilarikan ke halaman utama pelanggan. Kita juga bisa log out. Ya, di sini kita akan lanjutkan, kita akan masuk sebagai admin. Di sini admin memiliki sidebar, list film, transaksi, dan logout. Ada 3. Di sini ada create film, yaitu kita akan mencoba pertama yaitu menambahkan data film sebagai admin. Kita klik add data, lalu kita masukkan judul terserah. Misalkan saya memasukkan judul mercu, kategori kampus, dengan produser saya sendiri, dan sutradara Fikri, produksi UMB, penulis Farel, sinopsis. Ya, kita save. Ya, di sini ada di paling bawah akan datanya tertambah sendiri. Mercu, kampus, ya. Lalu ini kita juga punya create delete. Yang merah kita akan mendelete film dengan judul mercu kategori kampus juga. Ya, di situ akan terdelete sendiri. Lalu di sini juga ada sidebar transaksi untuk admin. Nah, ini merupakan list dari yang sebelumnya di halaman utama pelanggan yang memesan tiket. Ini merupakan data-data yang dipesan, yaitu dengan nama G30, SPKI Studio 3, waktu jam 16.20, kursi A2, harga 50.000. Ya, ini merupakan data-data dari transaksi pelanggan. Di admin sendiri juga bisa logout. Ya, mungkin sekian penjelasan atau pendemoan dari website kelompok saya tentang e-Sinema. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.